siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Sukawati, rekan-rekan guru SD Negeri 3 Sukawati yang saya banggakan. Selamat siang rekan-rekan semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Baik, senang sekali karena hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi saya di sini akan menyebarkan apa saja yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak tentang budaya positif. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Untuk rekan-rekan Bapak Kepala yang mohon untuk berdiri terlebih dahulu, doa akan langsung saya pimpin sendiri. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Rekan dipersilahkan untuk duduk. Sebelum kegiatan ini saya mulai, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada arahan atau hal yang ingin disampaikan untuk mengantar diseminasi budaya positif hari ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah, waktunya saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada siang hari ini, jadi salah satu guru SD Negeri 3 Sukawati sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan diseminasi budaya positif, di mana tujuan dari diseminasi ini adalah menyebarkan apa yang harus disebarkan oleh guru. Pertama itu tentang penyebaran praktek baik yang sudah dilaksanakan. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan-kegiatan yang nantinya mengajak teman-teman guru digerakkan baik di dalam komunitas Omel, begitu juga di hal kegiatan belajar mengajar yang lainnya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu mampu berkolaborasi. Nah, ini sehingga guru penggerak ini harus mampu menggerakkan teman-temannya sehingga ilmu pengetahuan yang didapatkan, konsep, metode dan lain-lainnya itu bisa diterapkan oleh teman yang lainnya. Sehingga diseminasi ini adalah merupakan ilmu pengetahuan yang sudah didapat sehingga itu disampaikan. Nah, bagaimana sesuai dengan judul? Nah, ini judul yang dipampang itu adalah budaya positif. Nah, bagaimana nanti pemateri akan menyampaikan penerapan budaya positif yang nanti mengajak Bapak Ibu. Nah, terus tidak dibicarakan saja.
dilaksanakan. Nah, sehingga guru penggerak ini mampu menggerakkan, tidak bisa digerakkan sendiri, harus mampu menjadi motor penggerak seluruhnya. Semakin banyak guru penggerak, maka kegiatan-kegiatan itu sudah bisa dilalui dan digerakkan. Oke, sehingga setiap langkah itu disampaikan ilmunya dalam diseminasi ini. Nah, bagaimana budaya positif yang diinginkan nanti? Nah, bagaimana budaya positif yang diprogramkan oleh guru penggerak? Jadi Bapak Ibu berkolaborasi, sehingga Bapak Ibu nanti jadi apa yang perlu dikuatkan, apa yang lemah dikuatkan, sampaikan secara kata hati. Ayo kita merubah, jangan dibuat-buat. Nanti budayanya susah nanti. Kita harus menyampaikan apa yang sesungguhnya, sehingga kita ke depan budaya sebagai guru penggerak, jadi mengajak Bapak Ibu semua dan calon guru penggerak yang lainnya. Semoga kegiatan diseminasi ini dalam judul menerapkan budaya positif ini jadi bisa kita semua terapkan dengan baik dan sempurna, tidak mendengarkan teori saja. Dengan demikian, dengan waktu yang ada, jadi Bapak Ibu ikuti. Mungkin ada workshopnya yang perlu ada instrumennya, ada apanya. Jadi Bapak Ibu isi sesuai dengan real yang ada. Kalau belum, mungkin CGP berikutnya yang menerapkan ini belum. Ya. Nah, itu yang harapkan kepada Bapak Ibu, karena belajar. Jadi ada 3P, belajar, dan belajar. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi waktu kita adalah belajar untuk semua pembelajaran apa yang Bapak Ibu inginkan itu selalu bersumber kepada peserta didik. Dengan cara apa? Kita harus belajar supaya kita bisa pembelajaran itu bersumber kepada peserta didik. Nah, itu saja yang sampaikan oleh Ibu Dayu nanti sebagai pemateri dalam mengangkat budaya positif ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya jadi kuatkan ya untuk mendukung kegiatan ini siapapun nanti. Ayo kita dukung hidup mensukseskan. Jadi langkah demi langkah, lembar kegiatan demi lembar kegiatan yang dialami oleh teman-teman kita. Hanya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Yang tetap diseminasi ini adalah salah satu momentum untuk mendengarkan informasi, konsep dan lain-lainnya. Dan yang sini bantu Prabu Santi, Om Santi Om. Silakan Pak Dayu lanjutkan. Oke Bapak, terima kasih atas pengantar, masukan dan penguatannya. Jadi untuk diseminasi budaya positif ini sebelum mulai kegiatan, kita lihat dulu kesepakatan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, menghormati dan menghargai saat orang lain berbicara. Yang kedua, menghormati dan mengangkat tangan saat mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, berpartisipasi aktif. Kemudian yang keempat, HP mode silent atau getar. Bisa disepakati? Atau ada yang ingin ditambahkan? Tidak, karena sudah pas. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya sebagai penyaji Ida Ayu Gede Prami Astuti
merupakan CGP Angkatan 11 di Kabupaten Gianyar, Bali. Pada diseminasi hari ini saya akan membawakan 7 poin. Jadi sebelumnya saya menekankan, saya berdiri di depan ini bukan menggurui Bapak Ibu. Saya hanya berbagi informasi, berbagi hal atau pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar mengenai stimulus respon yang menjadi teori kontrol. Yang kedua mengenai disiplin positif, bagaimana menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, nanti akan dijelaskan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu kebutuhan yang dibutuhkan setiap individu agar hidupnya berkualitas. Yang kelima posisi kontrol restitusi, mengenai 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, maupun seorang atasan dalam melakukan kontrol. Yang keenam keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, terlepas dari latar belakang, suku, agama, ras, bahasa maupun agama di dalam kelas. Yang terakhir segitiga restitusi, yaitu tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan segitiga restitusi. Kita ice breaking dulu supaya Bapak Ibu semuanya bersemangat. Silakan Bapak Ibu mencari pasangan. Boleh rekan yang duduk di sampingnya, silakan. Ya, yang di belakang bisa sama Bu Tuti mungkin supaya pas. Ya, Bu Tutinya bisa geser ke sana sebentar. Silakan Bapak Ibu berhadapan. Boleh duduk, boleh berdiri. Kita akan bermain namanya games hijau hitam. Silakan Bapak Ibu pilih siapa yang jadi hijau, siapa yang jadi hitam. Kemudian Bapak Ibu tangannya ke depan. Ya, keduanya dengan rekan temannya berseling, agak dimajukan sedikit. Oke, boleh dilebarkan sedikit. Lebarkan. Oke. Nanti ketika saya menyebutkan kata hijau, grup yang hijau menangkap, yang hitam boleh menghindar. Tetapi saat saya menyebutkan hitam, yang hitam menangkap, yang hijau menghindar. Boleh menghindar ke atas atau ke bawah. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Hijau. Kita coba lagi sekali. Hijau. Bagaimana Bapak Ibu sudah bersemangat? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Materi pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Apakah Bapak Ibu masih ingat dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Masih. Siapa? Boleh angkat tangannya? Bu Mam, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk saya. Dari apa yang saya pelajari di PMM, salah satu dari hal yang disampaikan dari Ki Hajar Dewantara itu belajar sepanjang hayat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kita kasih tepuk tangan. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kita harapkan untuk belajar sepanjang hayat ya. Nah, jadi di sini salah satu tujuan lain
pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak, bagaimana dia dapat mencapai tujuannya dengan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu anak sebagai individu maupun dia sebagai anggota masyarakat. Kalau dulu ketika Bapak Ibu masih SD, mungkin masih ingat pengalaman belajarnya, kita itu dituntut harus bisa ini. Jadi satu kelas itu rata, semua harus memiliki kemampuan yang sama. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, sebenarnya tugas guru itu adalah menuntun Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengarahkan anak-anak kemana arahnya yang tepat agar mereka mencapai tujuan hidupnya ataupun cita-citanya. Jadi anak-anak itu kan memiliki karakter yang unik. Kita tidak bisa menuntut seperti dulu. Jadi kita hanya menuntun. Di sini perubahan paradigma belajar yang awalnya adalah stimulus respon menjadi teori kontrol. Di mana poin pertama, kita mencoba mengubah pandangan orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi setiap orang itu memiliki pemikirannya yang berbeda-beda. Begitu juga anak didik kita di kelas. Kita tidak boleh memaksa anak-anak untuk berpikiran sama dengan kita ataupun menyamakan pikiran anak-anak dengan temannya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kalau melihat anak nakal itu bagaimana? Apakah yang di bayangan Bapak Ibu ketika melihat anak itu usil, oh anak ini memang nakal ya? Itu hal yang akan ingin kita ubah, di mana anak yang nakal itu pasti ada sesuatu dalam dirinya yang membuat sehingga dia berperilaku menyimpang. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita mengarahkan anak-anak, ayo kita laksanakan piket, itu kan bujukan. Tapi ketika gagal, kita akan melakukan suatu pemaksaan. Kamu gak piket tadi, sekarang bersih WC. Itu kita memaksa. Nanti kita akan ubah menjadi kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saya yakin kita semua sudah melaksanakan di sini dengan adanya keyakinan kelas atau kita memberikan pilihan kepada anak-anak kita. Nah, kamu mau piket di kelas sekarang atau nanti tidak piket kelas tapi membersihkan WC, mungkin seperti itu. Kita kasih pilihan ya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Sebelum kurikulum ke-13 kan masih ada ranking Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita memberikan julukan atau peringkat pada anak didik kita itu, yang mendapat ranking pasti akan merasa menang, yang tidak mendapat ranking pasti akan merasa kalah. Tetapi sekarang kita rubah menjadi model berpikir menang-menang, artinya anak tersebut kita berikan penghargaan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Jadi tidak ada yang kalah, semua menang di jalannya masing-masing. Disiplin. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Mungkin ada yang mau mengeluarkan pendapatnya, boleh silakan. Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu? Ya, Bu Dayu. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya disiplin itu tidak melanggar aturan. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dayu. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu membuat orang lain menggali potensinya sehingga dia bisa menuju tujuan apa yang dia hargai. Tetapi dalam budaya kita seringkali disiplin itu berubah artinya menjadi sesuatu yang harus dipatuhi atau sebuah kepatuhan.
Jadi di sini disiplin positif adalah disiplin yang tanpa ancaman dan disiplin yang tanpa hukuman. Jadi anak-anak melaksanakan disiplin tanpa kita paksa dan tanpa hukuman, sehingga siswa itu bisa dia memiliki kesadaran penuh saat melakukan disiplin. Di sini tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi ketiga pada anak-anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau anak-anak menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga motivasi intrinsiknya itu muncul. Jadi ketika kita tidak memberikan hukuman, kita tidak menawarkan hadiah, anak-anak itu tetap akan berperilaku disiplin. Jadi seperti yang tadi, disiplin yang tanpa hukuman dan tanpa paksaan. Kemudian nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah setiap sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang dikemukakan Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan selanjutnya Diane Dawson juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka nilai motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau di Indonesia, ini merupakan nilai kebajikan anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dengan lagunya? Bisa kita nyanyikan bersama? Bisa. Oke, masih bersemangat ya. Kita nyanyikan bersama. 1, 2, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nilai kebajikan universal. Universal artinya berlaku untuk semua. Jadi nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, baik yang tersirat maupun tersurat. Ini merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada, The Virtus Project, yaitu sikap peduli, rajin, integritas, rasa hormat, belas kasih, semangat, kesetiaan. Kemudian masih banyak lainnya, itu yang akan kita harapkan muncul pada setiap anak didik kita. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya pada diri masing-masing mengenai motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Jadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu artinya terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapat yang kita mau. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada tujuan ataupun latar belakang yang mendasari. Nah, jika boleh saya tahu, apa alasan Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Silakan. Kenapa Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Kira-kira kenapa? Ya Pak Komang? Mungkin bisa dioper nanti bergantian. Kenapa datang tepat waktu? Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, kenapa saya harus datang ke sekolah tepat waktu? Karena tugas saya sebagai seorang guru adalah menuntun, memberikan tuntunan yang baik kepada anak didik sebelum kita
mengajarkan kedisiplinan tentang waktu, tentu kita berikan tuntunan yang baik terlebih dahulu kepada mereka. Terima kasih. Ya, tepat sekali jawaban Pak Komang. Mungkin dijawab Pak Komang lagi satu. Saya mau tahu jawaban lagi satu. Mungkin dari Pak Kris mungkin. Silakan Pak Kris, kenapa Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, tentunya seorang guru adalah contoh yang utama bagi seorang anak-anak di sekolahnya masing-masing. Jadi tentunya anak-anak didik kita akan mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi ketepatan waktu itu tentunya sangat penting buat mereka. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ada tidak yang dalam hatinya karena takut ditegur atasan? Lanjut, Tuti. Jadi kalau masih karena takut ditegur atasan itu motivasinya dari eksternal, dari luar. Atau ada yang ingin mendapat pujian, mungkin tadi dijawab dalam hati, saya datang tepat waktu supaya dapat pujian. Kalau masih tujuannya agar mendapat pujian, berarti masih motivasi eksternal dari luar. Ini tadi jawabannya sama seperti Pak Komang dan Pak Kris. Ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Nah, ini motivasi internal. Kita tepuk tangan untuk diri kita. Jadi menurut Diane Gosden dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka percaya. Jadi di antara 3 motivasi itu, yang terakhir itu yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi kita harus yakin dari diri sendiri dulu, dan kita meyakini kita ingin jadi orang yang dihargai. Tetapi sebelum dihargai, kita menghargai diri kita sendiri dulu. Saya ada sebuah kasus, mungkin Bapak Ibu bisa menebak ini hukuman atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Iya, benar sekali Bapak Ibu, pemahamannya kita sudah sepakat bahwa ini merupakan sebuah hukuman. Jadi di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau yang tadi hukuman itu sifatnya menyakitkan untuk anak didik kita Bapak Ibu. Kemudian itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi mereka. Kemudian kalau untuk konsekuensi itu memang harus terjadi. Merasakan, anak-anak itu memang merasakan tidak nyaman juga dari konsekuensi, tetapi hanya sebentar. Kalau hukuman itu bisa seumur hidupnya dia rasakan dan dia ingat. Kemudian untuk restitusi itu merupakan pilihan. Di sini restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian perbedaan selanjutnya itu, hukuman itu menunjukkan identitas gagal,
Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu menunjukkan identitas sukses dan disiplin. Kenapa dikatakan identitas gagal? Karena ketika kita memberikan hukuman ke anak-anak, sebenarnya anak-anak itu malah meningkat keagresifannya. Kemungkinan saja dia akan melawan atau dalam hatinya tidak menerima. Dan ingatan itu akan terpatri lama di dalam benak anak-anak. Kemudian hukuman itu sifatnya memaksa. Kita tidak memberikan pilihan kepada anak-anak apa yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan hasil dari perbuatan mereka, tetapi kita memaksa anak-anak melakukan sesuatu tindakan yang mereka tidak mau. Sedangkan untuk konsekuensi itu kita bisa memberikan penguatan kepada anak-anak, tetapi berlangsung hanya sebentar. Yang terakhir, restitusi itu, kalau di restitusi kita akan mengajarkan anak-anak memecahkan masalah. Kemudian anak-anak akan belajar bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi anak-anak itu memegang kontrol atas dirinya sendiri, bukan dengan paksaan kita. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan juga anak-anak. Sedangkan restitusi itu anak-anak yang membuat penyelesaiannya. Kita tidak mengarahkan, kita tidak memberikan pilihan. Saya ingin Bapak Ibu bergantian menjawab kembali, karena sudah dari Pak Komang, mungkin dari Bu Putu Santiari. Silakan nanti dioper aja mic-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu adalah hukuman. Hukuman? Ya, benar sekali jawabannya Bu Putu. Silakan dioper. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu adalah hukuman. Ya, benar. Hukuman. Terima kasih atas waktunya. Di sini membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu menurut saya konsekuensi. Ya, benar jawabannya Bu Putu. Selanjutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menurut saya itu adalah hukuman. Ya, jawabannya benar lagi Bu Putu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut saya itu konsekuensi. Ya, benar jawabannya benar. Pak Komang lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, menurut saya itu hukuman. Ya, benar Pak Komang. Silakan jawab lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk konsekuensi. Hukuman. Ya, tidak apa-apa. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut saya itu sudah pasti hukuman. Ya, benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut saya konsekuensi. Ya, benar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Pidoka, menurut saya konsekuensi. Baik Bapak Ibu, ternyata semua guru-guru di sini sudah memiliki pemahaman yang mana merupakan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu akan memberikan identitas gagal pada murid, sedangkan identitas sukses pada murid akan kita bisa bentuk ketika kita melakukan konsekuensi atau restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Masih berkaitan dengan disiplin positif Bapak Ibu, ternyata ketika kita melaksanakan disiplin positif itu, sebuah penghargaan itu bisa diartikan sebagai hukuman. Kok bisa ya penghargaan itu menghukum? Jadi pertama, penghargaan itu berlaku hanya jangka pendek. Jadi mereka hanya akan berperilaku positif ketika diberikan penghargaan. Kemudian penghargaan akan mengurangi ketepatan. Penghargaan menjadi tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan pada seorang anak, mungkin saja teman yang tidak mendapatkan akan merasa iri. Dari iri ini akan merusak hubungan antara anak-anak. Kemudian menurunkan kualitas. Jadi mereka tidak akan mau meningkatkan kualitas dirinya karena mereka sudah tahu penghargaannya seperti apa. Kemudian mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu kita harapkan keluar dari dalam diri anak sendiri, yaitu motivasi intrinsiknya, bukan karena pengaruh luar ataupun yang kita sebut sebagai motivasi intrinsik. Untuk selanjutnya saya akan membersamai Bapak Ibu untuk mengetahui kebutuhan dasar. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk yang pertama, kebutuhan dasar yang bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis Bapak Ibu. Jadi apa yang kita butuhkan supaya kita bisa bertahan hidup? Yang pertama ada pakaian, tentu saja. Kita membutuhkan makanan, rumah, kesehatan, rasa aman. Nah, kemudian proses reproduksi juga merupakan kebutuhan hidup Bapak Ibu untuk tetap bertahan hidup. Untuk yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dapat kita penuhi melalui hubungan dan koneksi sosial, di mana kita saling memberi dan menerima kasih sayang di dalam suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain, baik dari keluarga, kasih sayang dari teman, dari pasangan, ataupun dari hewan peliharaan. Jadi biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang itu ingin disukai. Kalau ada anak-anak yang istilahnya selalu mencari perhatian, mungkin ada rasa kasih sayang dan ingin diterimanya kuat dalam dirinya. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini artinya kebutuhan untuk diakui atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita miliki. Kemudian kita ingin didengarkan dan rasa harga diri yang tinggi. Biasanya anak-anak kalau memiliki kebutuhan dasar penguasaan
Mereka itu kan selalu berusaha tampil, mereka ingin menjadi pemimpin, tetapi di suatu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan kecewa dengan dirinya sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Artinya kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini seperti ingin bebas, mandiri, otonomi atas pilihannya sendiri, dan mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka selalu menginginkan pilihan. Mereka suka bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kalau mereka ingin bebas, mereka ingin menjalankan hobinya masing-masing. Contohnya, mereka ingin belajar dengan gaya yang mereka sukai. Artinya kebebasan itu ada pilihan yang bisa mereka pilih. Misalnya ada yang suka dengan musik, ada yang suka menggambar, ada yang suka menyanyi, ataupun anak-anak suka membaca buku. Yang terakhir, kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Entah dia bermain ataupun kebutuhan tertawa. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, mereka akan menikmati setiap kegiatan yang mereka lakukan. Malah mereka lebih konsentrasi ketika mereka bisa mencapai kebutuhan kesenangan. Misalnya pada saat anak-anak bermain, mereka pasti konsentrasi dan bersemangat. Kemudian ada yang suka mengoleksi barang, mungkin ada yang suka bercanda, kemudian melucu. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka pasti terlihat lucu. Maksudnya mereka bertingkah aneh ya Bapak Ibu ya. Mereka berusaha memenuhi kebutuhannya untuk bersenang-senang. Ini kebutuhan kesenangan. Nah, saya kembali menampilkan ada 5 kasus di sini Bapak Ibu yang akan kita ulas bersama. Kebutuhan mana yang sedang mereka cari atau berusaha untuk mereka dapatkan. Terlihat kecil ya, saya bacakan ya. Kasus pertama, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Setelah ditanya, Doni melakukannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang sedang Doni cari? Bertahan hidup. Kita lihat slide selanjutnya. Ya benar, bertahan hidup. Dia perlu makanan Bapak Ibu, karena dia tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Jadi dia berusaha mendapatkannya dengan cara meminta bekal dari temannya. Kasus yang kedua masih sama Bapak Ibu. Doni yang suka merebut bekal temannya. Perbedaannya, untuk kasus kedua, setelah ditanya, Doni melakukannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kira-kira kebutuhan mana yang sedang dia harapkan untuk terpenuhi? Kasih sayang. Ya benar. Dia ingin kasih sayang dari temannya dan diterima dalam pergaulan dengan teman-temannya. Itu yang sedang dia inginkan untuk terpenuhi. Kasus yang ketiga masih sama Bapak Ibu. Si Doni ini lagi kelihatan. Tetapi untuk kasus ketiga, ketika ditanya, Doni melakukannya karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ya benar, penguasaan.
Jadi Doni ini ingin mendapat pengakuan dan kemampuan untuk menguasai teman-temannya. Kasus keempat, masih nama Doni lagi. Tetapi ketika ditanya kenapa sih Doni ini suka merebut bekal temannya, jawabannya karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Itu aja bekalnya, nasi goreng. 1 minggu nasi goreng bekalnya. Kenapa kira-kira dia? Ya, ingin kebebasan. Jadi Doni ini berusaha untuk bebas memilih dia tuh mau bekal apa sih ke sekolah supaya nggak itu aja. Terakhir, masih Doni. Dia merebut bekal temannya dengan alasan iseng saja. Dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia, ekspresi kesal teman-temannya itu lucu. Kira-kira apa? Kesenangan? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Ternyata dari 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah dipaparkan di depan, Bapak Ibu sudah memahami sekali ya 5 kebutuhan dasar tersebut. Kita ice breaking lagi supaya nggak ngantuk. Oke, ice breaking sekarang berdiri. Kita berdiri bergerak ya Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Kita akan menyanyi Topi Saya Bunda. Tetapi nanti ada level-levelnya ya. Semua hafal kan Topi Saya Bunda? Oke, kita bergerak dulu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang habis makan tadi merasa ngantuk. Sekarang kita bergerak dulu ya supaya tidak ngantuk. Bisa kita nyanyikan bersama. 1, 2, mulai. Topi saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Sekarang kita menyanyikan lebih cepat, tetapi topinya hilang. Ketika ada kata topi, Bapak Ibu diam, hanya gerakan. Bisa dimengerti? Saya. Oke, mulai. Saya Bunda, Bunda, saya. Kalau tidak Bunda, bukan saya. Satu kali lagi lebih cepat. Sekarang sayanya hilang. Topinya masih, saya hilang. Oke, 1, 2, mulai. Topi Bunda, Bunda topi. Kalau tidak Bunda, bukan topi. Oke, semoga ngantuknya hilang Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi karena masih ada. Jadi bagaimana posisi Bapak Ibu saat mengontrol kedisiplinan murid? Mungkin ada yang mau berpendapat. Ketika Bapak Ibu berusaha mengontrol murid Bapak Ibu di kelas, bagaimana posisi Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Dari Bu Juni mungkin? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait tentang pertanyaan bagaimana posisi ibu atau bapak saat mengontrol kedisiplinan murid. Nah, di sini mungkin saya sebagai manusia mungkin masih banyak kekurangan. Demikian juga menjadi seorang guru di kelas. Terkadang saat mengontrol kedisiplinan murid saya masih berada dalam posisi penghukum. Karena tergantung situasi dan kondisi, begitu Bu Dayu. Terima kasih. Terima kasih.
ada yang berpendapat berbeda dengan Bu Juni? Sama? Ya, jadi kita akan melihat bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika menemukan murid yang tidak disiplin atau berperilaku menyimpang. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru khususnya, ataupun ketika Bapak Ibu di rumah sebagai orang tua, ketika menghadapi anak yang memiliki perilaku menyimpang, dalam artian menyimpang itu tidak disiplin atau tidak sesuai dengan aturan. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sebagai seorang guru yang menerapkan posisi penghukum, apabila siswa kita tidak disiplin akan terlontar kata-kata patuhi aturan saya, awas ya kalau tidak mengikuti peraturan, kamu selalu saja salah, pasti terlambat sekolah, pasti nggak buat PR kamu setiap hari, selalu saja jika ada kata-kata seperti itu. Kemudian pasti kamu paling terakhir ngumpulin tugas. Nah, jika Bapak Ibu mengingat kembali pernah melontarkan pernyataan seperti itu, berarti ketika waktu itu Bapak Ibu bertindak sebagai seorang penghukum, atau posisi kontrol Bapak Ibu adalah seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Seorang guru yang menerapkan posisi pembuat rasa bersalah akan berkata, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu, masa nggak ngerti nak? Gimana coba seandainya orang tua kamu tahu hal ini? Pernah Bapak Ibu melontarkan seperti itu? Pernah. Nah, saya sendiri pun pernah Bapak Ibu, karena kita masih sama-sama belajar. Jadi ketika kita melontarkan pernyataan seperti itu, kita adalah sosok yang membuat rasa bersalah. Artinya kita membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai seorang teman. Apabila Bapak Ibu memposisikan diri sebagai seorang teman, akan terlontar pernyataan, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo kamu tidak ingat selama ini bantuan Bapak, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu guru bantu ya membereskannya. Kalau masih halus seperti ini, mungkin yang sabar Bapak Ibunya, Bapak Ibu gurunya yang masih sabar menghadapi siswanya. Jadi Bapak Ibu itu memposisikan diri dalam kontrol teman. Kemudian sebagai seorang pemantau, ketika guru yang menerapkan posisi pemantau akan berkata, nah, kamu tahu nggak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksi dan konsekuensinya? Jadi ketika seorang pemantau itu pasti berdasarkan aturan. Biasanya Bapak Ibu kalau sebagai pemantau itu pasti memiliki catatan perilaku siswa. Artinya ada jurnalnya. Jadi kalau ada catatan, ada jurnalnya, selalu mengacu kepada peraturan, itu sebagai pemantau. Posisi yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Guru sebagai seorang manajer itu kita mengajak siswa, anak didik kita itu ketika terjadi suatu tindakan tidak disiplin, maka anak-anak itu akan bagaimana mereka bertindak sesuai dengan yang mereka inginkan atau hal yang mereka yakini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sebagai seorang manajer mendapati siswa yang tidak berperilaku sesuai dengan peraturan, maka kata-kata yang terlontar itu apa yang kita yakini,
Artinya kita mengajak anak-anak mengingat kembali apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa dirimu? Atau apa rencana yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Ini ada gambar Bapak Ibu di depan. Ada sepasang pengendara motor. Mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Untuk melindungi kepala, untuk keselamatan, tidak ditilang, supaya tidak ditilang. Benar, mungkin itu alasan utamanya ya. Mungkin ada yang lebih sayang dompet daripada kepalanya mungkin. Biar keren, ya benar. Jadi Bapak Ibu, alasan tadi yang Bapak Ibu utarakan itu adalah keyakinan Bapak Ibu. Saya memakai helm karena saya yakin saya tidak akan ditilang. Atau saya memakai helm karena saya yakin saya akan selamat di jalan. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak apabila dia sudah meyakininya Bapak Ibu, daripada hanya sekedar aturan. Kalau cuma aturan tetapi kita tidak meyakini, jadi susah, kemungkinan saja akan dilanggar karena dia tidak yakin dengan hal itu. Dimana di sini murid-murid pun seperti itu Bapak Ibu. Mereka perlu memahami arti dari peraturan-peraturan yang dibuat itu agar tidak sekedar hanya aturan dan mereka tidak tertarik karena mereka tidak percaya dan tidak yakin pada dasarnya. Jadi mereka tidak tahu apa tujuan dari peraturan-peraturan tersebut. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas. Jadi di sana dibuat oleh guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi disiplin itu muncul dari dalam diri, entah motivasi intrinsiknya. Keyakinan kelas merupakan sarana bagi murid untuk mewujudkan kelas impiannya. Keyakinan kelas diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas tidak hanya diyakini oleh murid tetapi juga dengan siswa. Nah Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu artinya tidak panjang Bapak Ibu, jadi dia lebih meluas, tidak langsung menukik kepada seperti aturan. Kalau aturan kan menukik dia, kalau keyakinan itu bersifat abstrak dia belum menukik. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Bapak Ibu masih ingat nilai kebajikan universal yang tadi? Contohnya kejujuran, benar. Lagi? Disiplin, kolaborasi, saling menghargai, menghormati. Itu yang bersifat universal Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita tidak menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif seperti jangan, dilarang, itu tidak kita gunakan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami oleh warga kelas. Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas cukup 5-7 saja, agar anak-anak paham yakininya, itu ingatnya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, di mana nanti Bapak Ibu kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas. Siapa yang memberikan pendapat? Iya benar, murid-murid dibuat bersama dengan guru. Kemudian
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru buat itu dirasa sudah tidak lagi relevan atau ada hal yang diganti, boleh Bapak Ibu ganti keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu tidak 1 tahun, bisa direfleksikan apakah akan digunakan kembali atau akan kita ganti beberapa poin. Ya, itu pilihan dari anak-anak, dilihat dari situasi kelasnya dengan Bapak Ibu gurunya. Oke. Nah, ini merupakan langkah-langkah Bapak Ibu ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi menggali peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang pertama itu artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tanya ke anak-anak, kira-kira peraturan di kelas yang kita buat apa misalnya? Peraturan yang ingin dimunculkan. Peraturannya misalnya kebersihan, apa peraturan kebersihan contohnya? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi Bapak Ibu silakan anak-anak berpendapat. Mungkin mereka bisa menulis di post-it seperti yang Bapak Ibu lakukan kemarin atau dirobekkan kertas. Silakan anak-anak menulis peraturan kelas kita. Itu pertama. Kedua, setelah peraturannya itu ditulis anak-anak, kita akan mengubahnya menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi peran seluruh warga kelas. Yang terakhir, meninjau ulang, artinya direfleksikan. Berikut contohnya Bapak Ibu, bisa dilihat dari tabel sebelah kiri. Itu adalah peraturan yang kita munculkan di kelas. Misalnya, jangan ribut saat guru menjelaskan, dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman, dilarang meninggalkan kelas sebelum piket selesai, jangan menaruh alat kebersihan sembarangan. Nah, jadi dari peraturan itu kita rubah ke kalimat positif dulu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, jangan ribut saat guru menjelaskan pelajaran. Kita rubah jadi kalimat positif, mendengarkan dengan seksama saat guru menjelaskan. Kata jangan, kata tidak boleh, kata dilarang itu kita hilangkan Bapak Ibu. Itu artinya kita rubah menjadi kalimat positif. Dilarang buang sampah sembarangan. Bagaimana kalimat positifnya Bapak Ibu? Ya, jagalah kebersihan. Tidak boleh mengejek teman. Ya, saling menyayangi semua teman. Dilarang meninggalkan kelas sebelum piket selesai. Mengerjakan piket bersama-sama. Jangan meletakkan sapu sembarangan. Ya, letakkanlah alat kebersihan di tempatnya. Nah, pertama peraturan, kedua dirubah menjadi kalimat positif, ketiga baru kita carikan nilai kebajikannya Bapak Ibu. Yang pertama, mendengarkan seksama saat guru menjelaskan. Itu nilai universalnya apa? Iya, disiplin. Kalau menjaga kebersihan kelas, kebersihan, sayangi semua teman, menghormati, mengerjakan piket bersama-sama, kolaborasi, letakkan alat kebersihan selesai digunakan, tanggung jawab. Inilah keyakinan kelas yang akan nanti Bapak Ibu tempel di kelasnya masing-masing. Dari sini datangnya peraturan, kalimat positif, terakhir baru menjadi keyakinan kelas. Ini contoh di kelas saya Bapak Ibu nih. Jadi anak-anak menulis peraturannya, dia akan menempelkannya. Saya sediakan post-it dan kertas berwarna. Itu baru kesepakatan, belum keyakinan Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan itu peraturan-peraturan yang kita munculkan di kelas. Keyakinan adalah nilai universalnya. Kita beranjak ke restitusi Bapak Ibu.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus bertindak. Jadi perbedaannya Bapak Ibu, hukuman itu adalah suatu tindakan pemaksaan. Konsekuensi itu mereka bertanggung jawab atas kesalahannya atau menebus kesalahan. Sedangkan restitusi itu mereka akan belajar bagaimana menggali nilai positif dari kesalahan yang mereka buat. Jadi restitusi itu ada 3 tahapan, disebut sebagai segitiga restitusi. Ini langkahnya memudahkan guru dan orang tua untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk tahap yang pertama, menstabilkan identitas itu bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya ketika melaksanakan segitiga restitusi, kita melontarkan pernyataan ke anak. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi itu adalah kalimat ketika menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan, mengubah pandangan dari teori stimulus ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi setelah kita stabilkan identitas, kita tanyakan ke anak-anak Bapak Ibu. Contohnya, Bapak Ibu dapat melontarkan pernyataan, Ibu guru yakin kamu pasti memiliki tujuan kenapa kamu berbuat seperti itu. Bisa kamu ceritakan ke Ibu guru? Artinya kita gali lebih dalam Bapak Ibu, kenapa sih anak itu bisa berperilaku menyimpang. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita mengingat kembali keyakinan kelasnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contoh-contoh kalimat yang dilontarkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya kita tanyakan, padahal dia bisa melakukan yang lebih buruk, tetapi kenapa dia tidak melakukan hal itu? Yang kedua, kamu pasti punya alasan. Yang ketiga, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini terjadi misalnya ketika temannya merebut pensilnya, mungkin dia ingin mempertahankan diri, dia memukul temannya, padahal mempertahankan diri itu bagus, tetapi mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan lebih baik. Atau kalimat yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya kita tanyakan kembali kepada anak-anak, apa sih keyakinan yang sudah kita buat di kelas? Ingat enggak mereka? Bagian mana yang sudah mereka langgar dari kesepakatan itu? Ini contoh narasi kasus Bapak Ibu. Kebetulan kemarin saya mendapatkan tugas untuk membuat 2 kasus mengenai segitiga restitusi. Hari ini akan saya tampilkan 1. Jadi narasi kasus yang saya karang ini bukan keadaan yang sebenarnya Bapak Ibu ya, ini hanya fiktif karangan belaka ini Bapak Ibu nih. Praba adalah seorang murid kelas 5 SD. Suatu hari ada yang melaporkan pada wali kelas Praba, Ibu Dayu, bahwa Praba mencoret-coret tembok di depan WC. Ibu Dayu kemudian memanggil Praba untuk menanyakan kebenarannya.
Jadi Bapak Ibu, maaf suaranya mungkin ada gangguan sehingga tidak terdengar. Jadi tahap awal itu kita memanggil siswanya. Nah, kita tanyakan bagaimana kabarnya hari ini, Praba, sehat? Kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kemudian kita tanyakan, kemarin Ibu Guru dengar katanya ada yang coret-coret WC, katanya itu Praba, benar? Seperti itu. Kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan, pasti ada alasan kan kenapa kamu melakukan seperti itu? Boleh ceritakan ke Ibu Guru? Kemudian jawaban dari Prabanya ini, karena saya senang menggambar Ibu Guru, tapi saya gambarnya di tembok WC, di tembok depan WC. Kita validasi tindakannya itu bagus. Harusnya Praba bangga memiliki kemampuan menggambar, tetapi sekarang kita tanyakan kembali keyakinan kelasnya. Menurut Praba, apakah boleh kita mencoret-coret tembok di depan WC sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, di sini pada segitiga restitusi itu kita tidak menjudge anak-anak, Bapak Ibu. Kita tidak langsung melabeli mereka dengan predikat nakal, predikat usil, predikat jahil. Tetapi kita tanyakan alasan mereka melakukan itu seperti apa, sehingga anak-anak dapat mencari pemecahan masalahnya sendiri. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu tanya, keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Ketika dia sudah ingat keyakinan kelasnya yang dilanggar adalah kebersihan, maka kita tanyakan lagi Bapak Ibu, apa solusi yang dapat dia perbuat agar mengembalikan atau mengingat kembali, menguatkan kembali keyakinan kelas tersebut. Misalnya solusi dari anaknya, saya akan menghapus gambar di WC dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Jadi di sini segitiga restitusi itu Bapak Ibu, anak-anak kita tidak mengarahkan, kita tidak menuntut suatu tindakan dan tidak menjudge anak tersebut. Mereka akan mereka akan mengenali kesalahan tersebut dan memperbaiki ke depannya. Jadi ada nilai hal positif yang akan mereka dapatkan seperti pelajaran berharga dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, karena segitiga restitusinya sudah tadi, sebelum kegiatannya berakhir, mungkin ada hal yang mau didiskusikan. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk yang mau bertanya. Mungkin satu pertanyaan cukup untuk sesi ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Dari Bu Lu mungkin mau bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dayu. Mungkin di sini yang tidak bertanya, cuma memberikan apresiasi yang luar biasa pada Bu Dayu atas materi yang sudah disampaikan tadi, yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Namun yang masih belum terbiasa yang kami lakukan di sini mungkin adalah tentang penerapan segitiga restitusi. Kalau secara nyata memang kasus yang terjadi di masing-masing sekolah berbeda-beda, terutama di kelas saya ada beberapa kasus juga, dan untuk menerapkan segitiga restitusi itu juga memerlukan waktu yang lama, mungkin akan menyita waktu pelajaran yang lain. Tapi yang sendiri yang pernah menerapkan segitiga restitusi ini juga sangat luar biasa manfaatnya. Namun mungkin perlu dibiasakan. Jadi ada nggak tipsnya bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi ini di kelas biar berjalan tidak memerlukan waktu yang begitu lama seperti itu, Bu Dayu? Terima kasih. Tipsnya ya Bu Dayu. Baik, terima kasih dari Bu Lu. Ada penguatannya sedikit dan di sana bagaimana memaksimalkan segitiga restitusi tanpa menyita waktu yang banyak.
Mungkin Bapak Ibu ketika melakukan segitiga restitusi kita tidak langsung melaksanakan di kelas. Boleh di sela-sela jam istirahat atau ketika Bapak Ibu sedang tidak mengajar. Jadi catatan di sini bagi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu bisa kita terapkan apabila kasusnya atau tindakan indisiplinernya itu masih tergolong ringan. Bapak Ibu jangan memaksakan segitiga restitusi pada semua masalah. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan. Contohnya, kasus kekerasan. Yang kedua, pengerusakan berat. Kemudian apabila dari masalah tersebut muncul dari faktor lingkungan keluarga. 3 contoh hal ini tidak bisa diselesaikan dengan restitusi Bapak Ibu. Kita tetap harus berkolaborasi dengan pihak terkait yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan ini. Jadi jangan dipaksakan Bapak Ibu. Kalau kasusnya ringan, silakan selesaikan dengan segitiga restitusi. Tentu saja saya yakin mungkin waktunya tidak akan lama. Tetapi biasanya yang memakan waktu lama itu kan yang kasusnya berat. Belum ya? Benar? Kira benar nih. Ya, jadi untuk kasus yang berat itu jangan dipaksakan segitiga restitusinya. Kita tetap harus berkolaborasi dengan pihak terkait. Bagaimana Bapak Ibu, ada hal yang ingin ditanyakan kembali? Sebelumnya sudah pas belum jawaban? Ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Ya. Karena tidak ada yang bertanya, segitiga restitusinya sudah. Berakhir juga kegiatan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu sudah membersamai saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Apabila dalam penyampaian halnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf karena bukan hal yang saya sengaja. Akhir kata saya tutup dengan Tarano Santi. Om Santi 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 Om. Siswa Indonesia bahagia.